Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Elena dari TBI 6, NIM 1812180010. Di sini saya selaku moderator. Pada kesempatan ini saya akan memimpin berjalannya penyampaian materi dari kelompok 4 yang berjudul Metode Diskusi dengan Pendekatan ORID. Yang pertama dijelaskan oleh Anissa Fitriani, yang pembahasannya tentang mendefinisikan tujuan dan pembukaan atau penjelasan konteks masalah. Selanjutnya yang kedua disampaikan oleh Masita, tahap objektif dan tahap reflektif. Yang ketiga oleh Nira Oftiani tentang tahap interpretatif, tahap decisional, dan tahap konfirmasi dan penutupan. Yang keempat disampaikan oleh Ratna Juwita tentang contoh dari diskusi ORID. Yang pertama tujuan objektif, tujuan eksperimental, dan pembukaan konteks masalah. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Suziana tentang tahap reflektif, tahap objektif, dan tahap interpretatif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Fitriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur proses diskusi ORID. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mendefinisikan tujuan. Sebelum kita memulai diskusi, kita harus mendefinisikan tujuan. Tujuan di sini terbagi atas dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan eksperimental. Tujuan objektif di sini meliputi apa saja yang hendak diketahui, dipahami, dan diputuskan di dalam diskusi tersebut. Lalu tujuan eksperimental ini meliputi bagaimana situasi dan interaksi antar peserta yang diinginkan dan isu atau permasalahan apa yang diinginkan di dalam diskusi tersebut. Lalu sebelum diskusi tersebut dimulai dan ditetapkan tujuannya, kita harus mengkonfirmasi tujuan tersebut kepada setiap peserta. Apakah tujuan tersebut disetujui atau tidak? Ketika sudah disetujui, tujuan tersebut akan ditempel di papan tulis atau media lain di diskusi tersebut. Lalu yang kedua yaitu pembukaan dan penjelasan konteks dari masalah. Sebelumnya, pastikan bahwa semua peserta itu ikut terlibat di dalam proses diskusi. Jadi, kita jelaskan kepada peserta konteks masalah apa yang akan dibahas. Cukup secara umum, jangan secara mendetail karena itu akan sangat membosankan nantinya. Lalu, sebelum diskusi itu kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita lakukan pancingan-pancingan agar suasana tidak terlalu tegang. Jadi proses diskusi itu bisa berjalan dengan lancar. Di dalam diskusi tersebut bukan hanya melibatkan peserta secara fisik, tetapi juga harus secara pikiran dan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita. Nah, di sini saya akan melanjutkan alur dari proses diskusi ORID. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua tahap, yaitu tahap ketiga, objektif, dan tahap keempat, reflektif. Pada tahap ketiga ini, pertanyaan yang sering diajukan oleh fasilitator dalam tahap objektif ini yaitu yang pertama tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dibaca, atau diingat oleh peserta mengenai topik yang dibahas. Yang kedua yaitu tentang pengalaman. Nah, tentang pengalaman ini, apa-apa saja yang pernah dialami oleh peserta dan harus relevan dengan topik yang dibahas. Fasilitator meminta pada peserta untuk memberikan jawaban secara spesifik, detail, tidak menimbulkan interpretasi ganda, tetapi harus pendek dan tidak bertele-tele. Selain itu, penting
untuk tahap ini, untuk mengajak semua orang untuk menyampaikan ide dalam proses ini meskipun dalam satu kata. Lalu, apa tujuan dari proses diskusi ini? Nah, tujuan dari proses diskusi ini yaitu untuk mendapatkan fakta dan data secara jelas dan dari setiap peserta. Yang keempat yaitu tahap reflektif. Nah, pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan yaitu mengenai respon emosional peserta atas fakta dan data yang telah didapat pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap objektif. Nah, pada tahap ini, sikap peserta terhadap topik diskusi yang berkembang akan mulai terlihat. Pertanyaan-pertanyaan berasosiasi dengan pengalaman peserta sangat baik untuk menerangkan respon emosional dengan pengalaman peserta terhadap topik diskusi. Ajukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan pertanyaan yang lebih mudah, yang bersifat spontanitas dan menimbulkan asumsi positif. Setelah itu barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sulit dan menimbulkan konsentrasi. Indikator dari tahap ini adalah peserta memiliki konsentrasi emosional pada topik yang dibahas. Dalam hal ini, peserta telah memiliki sikap. Jika hal ini tercapai, diskusi dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Rafdani dan saya akan melanjutkan 3 tahap berikutnya. Yang pertama, tahap interpretatif. Pada tahap ini, fasilitator mengajak peserta untuk berpikir kritis dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk mencari inti permasalahan, dampak permasalahan, dan signifikan masalah tersebut bagi pendiskusi. Fasilitator mulai membawa diskusi pada permasalahan konkret di lapangan dan mengarah kepada membuat keputusan serta persiapan untuk aksi atas topik diskusi. Tahap yang kedua yaitu decisional. Decision berarti keputusan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam tahap ini, fasilitator bersama-sama dengan peserta membuat keputusan atas permasalahan yang didiskusikan. Tahap yang terakhir yaitu konfirmasi dan penutupan. Pada tahap ini, fasilitator mencatat secara keseluruhan tentang poin-poin yang telah didiskusikan, serta mengulas sedikit tentang bagaimana poin tersebut diusulkan, dibahas, dan disepakati. Kemudian, fasilitator meneliti apakah proses pendiskusian berjalan dengan lancar dan efektif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang contoh diskusi dalam metode ORIT. Di sini kita akan mengambil contoh tentang peran warga dan pencegahan kemiskinan. Umpamakan kita tengah melakukan diskusi pada sekelompok community center atau pusat komunitas yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap transparansi anggaran dan upaya pencegahan kemiskinan. Di sini pesertanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan di sini ada peserta yang tertarik pada masalah atas akses pendidikan, dan sebagian lagi ada yang tertarik pada masalah transparansi anggaran. Nah, pada contoh ini diskusi dilakukan bersama beberapa kelompok warga miskin yang akan menjadi sasaran dalam program. Yang A, ada tujuan objektif, yaitu memahami kondisi nyata peran warga dalam proses penganggaran sekolah. Yang kedua, mendapatkan gagasan dan pandangan mengenai kondisi ideal peran komunitas dalam proses penganggaran di sekolah. Yang selanjutnya, menyusun agenda untuk meningkatkan peran komunitas. Yang B, ada tujuan eksperimental. Yang pertama itu adalah memahami pentingnya peran warga dalam mendorong akses pendidikan dan transparansi anggaran sekolah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan perhatian warga, khususnya untuk orang tua murid dalam partisipasi penganggaran di sekolah. Yang C itu ada pembukaan atau penjelasan konteks masalah. Di sini, fasilitator membuka diskusi, misalnya dengan "Selamat datang Bapak Ibu, senang kita berjumpa dalam diskusi ini. Sekarang kita akan membahas peran warga dalam pencegahan kemiskinan. Baiklah, marilah kita mulai diskusi kita pada hari ini." Nah, sekiranya contohnya begitu. Sekian, terima kasih.
Halo, saya Suziana. Saya akan membahas tentang tahap reflektif, tahap interpretif, dan tahap refleksi atau penutupan. Yang pertama ada tahap reflektif. Nah, di tahap ini, fasilitator menanyakan situasi, kondisi, dan kepuasan terhadap kondisi. Fasilitator bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana menurut pendapat Anda tentang situasi tersebut? Apakah sudah efektif? Bagaimana seharusnya? Apa yang Anda rasakan terhadap situasi tersebut? Apakah Anda cukup puas tentang kondisi sekarang? Selanjutnya ialah tahap interpretif. Nah, di tahap ini fasilitator biasanya menanyakan cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan, tentang bagaimana mengkoordinasi segala sumber yang akan dilakukan, ataupun cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada tahap refleksi atau penutupan. Nah, di tahap ini fasilitator menuliskan poin-poin penting dan cara-cara yang telah disepakati bersama peserta. Poin-poin itu bisa tertulis di papan plano atau papan tulis. Kemudian, fasilitator bisa menutup diskusi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.